Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika. Jumpa kembali bersama Masian. Pada video kali ini Masian mau membahas tentang pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan yang dalamnya ada tanda akarnya ya. Seperti apa soal-soalnya dan penyelesaiannya. Simak terus videonya hingga selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Baik sahabat matematika, kita mulai dengan bentuk umum dari pertidaksamaan irasional. Jadi bentuk umum pertidaksamaan rasional itu yang pertama itu akar fx kurang dari atau sama dengan c, akar fx kurang dari c, akar fx lebih dari atau sama dengan c, akar fx itu lebih dari c. Ini bilangan konstanta ya, bilangan bulat, c-nya bilangan bulat ya. Bisa juga bilangan pecahan. C-nya ini bilangan gitu. Kemudian bentuk umum yang kedua, akar fx kurang dari atau sama dengan akar gx, akar fx kurang dari akar gx, akar fx lebih dari atau sama dengan akar gx, akar dari fx lebih dari atau sama dengan lebih dari akar dari gx. Gx-nya ini fungsi ya, fungsi. Ini bentuk umum yang ketiga itu akar fx kurang dari atau sama dengan gx. Gx ini fungsi. Begitu seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Akar dari 3x tambah 2 lebih dari 4. Nah, misalkan seperti itu. Pertidaksamaan. Bisa juga akar dari x tambah 2 yang lebih besar atau sama dengan akar dari x tambah 16. Ini juga boleh, ini juga pertidaksamaan irasional ya, bentuk akar. Pertidaksamaan yang bentuk akar. Atau contoh yang ini boleh juga akar misalkan 3x tambah 1 kurang dari atau sama dengan x tambah 5. Boleh. Ini juga bentuk pertidaksamaan irasional seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk pertidaksamaan irasional? Namun sebelum ke sana, kita ingat kembali definisi bentuk rasional ya. Kalau misalkan akar A adalah bilangan non-negatif sedemikian hingga akar A dikali akar A itu sama dengan A, maka akibatnya yang timbul yang pertama adalah jika A-nya lebih dari 0, maka akar A ini terdefinisi. Jadi kalau akar A ini kemudian A-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka ini terdefinisi. Ada ya, ada angkanya. Ada penyelesaiannya maksudnya. Sehingga inilah yang menjadi syarat yang pertama, bahwa syarat yang pertama itu agar pertidaksamaan irasional itu terdefinisi, maka A-nya ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kalau tadi bentuk umumnya itu akar dari fx lebih dari atau sama dengan 0, maka fx-nya ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini bentuk-bentuk syarat yang pertama untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Kemudian akar A-nya ini tidak boleh kurang dari 0. Kalau A-nya ini kurang dari 0, itu tidak terdefinisi. Sehingga tadi muncul syarat A-nya ini harus lebih besar dari 0, seperti itu. Kemudian akar A ini itu tidak pernah negatif. Akar A itu selalu lebih besar atau sama dengan 0, seperti itu. Baik, kita lanjut ke langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Langkahnya masih sama seperti bentuk-bentuk yang lain, yaitu kita mengubah pertidaksamaan irasional ini menjadi bentuk umum dulu. Ruas kirinya itu berbentuk akar. Bentuk umum kan tadi contohnya begini. Contohnya akar fx dari ini kan tadi bentuk umumnya, maka ini ruas kirinya, ini ruas kanannya, maka diusahakan diubah dulu menjadi bentuk umumnya gitu. Kemudian kita menentukan syarat-syarat pertidaksamaan. Syarat-syarat pertidaksamaan ini yang timbul akibat definisi dari bilangan yang ada di bawah tanda akar tadi ya, ini akar A tadi. Kemudian menggambar di garis bilangan. Nah, dari syarat-syarat yang ada di bagian B ini, yang kedua ini, nanti akan timbul lebih dari satu syarat ya, lebih dari satu interval. Nah, lebih dari satu interval nanti kita akan mencari irisannya yang menjadi penyelesaian dari pertidaksamaan. Maka kita perlu menggambar garis bilangan untuk melihat irisannya setelah menyimpulkan.
Begitu sahabat matematika. Nah, langsung saja kita ke latihan soalnya, contohnya agar lebih paham dan mengerti bagaimana proses-proses menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Ya, contoh yang pertama yaitu contoh yang bentuknya sama seperti ini, sahabat matematika, yang bentuk yang pertama ya. Ini. Akar fx kurang dari atau sama dengan c. Iya, tapi dia tidak pakai sama dengan. Maka, kita mulai dengan akar x min 3 itu kurang dari 2. Nah, seperti itu. Maka, menurut definisi kan, menurut definisi, agar ini terdefinisi, agar akar x min 3 terdefinisi, kalau lebih singkatnya ada, agar akar x min 3 ini ada, maka syarat yang pertama kan adalah x min 3 harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini syarat yang pertama. Oke. Dan sehingga kita bisa mendapatkan x-nya itu lebih besar atau sama dengan ya. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah kita menyelesaikan ketidaksamaannya dengan cara menghilangkan tanda akarnya. Kan begini, akar x min 3 kurang dari 2. Nah, ini kita kuadratkan supaya hilang akarnya. Sehingga kalau dikuadratkan ini habis, akarnya hilang kan, jadi x min 3 kurang dari 2 pangkat 2 itu kan 4. Sehingga kita bisa menyelesaikan x-nya itu kurang dari 4 ditambah 3. 4, 3-nya ke sini kan, 4 tambah 3, jadi x-nya itu kurang dari. Nah, ini syarat atau batas yang kedua. Nah, kita sudah memiliki dua batas ya, atau dua syarat agar tidaksamanya itu ada atau terdefinisi. Langkah pertama tadi, ubah ke bentuk umum ya, sudah. Kemudian menentukan syaratnya yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menggambar di garis bilangan. Langkah yang ketiga adalah gambar di garis bilangan. Oke. Kita gambar di garis bilangan. Syarat yang pertama itu x-nya itu harus lebih besar. Kan di sini 0. 0. Ini 3. X-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 3. Maka bulatnya penuh ya, kenapa sama dengan lebih besar atau sama dengan 3. Maka dia ke arah sana. Nah, ini penyelesaian. Kemudian, syarat yang kedua, saya pakai warna lain supaya kelihatan. Syarat yang kedua ini, x-nya ini harus kurang dari 7 ya. X-nya kurang dari 7. Kalau di sini 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan 7 di sini. 7 ya. 7. X kurang dari 7. Kurang dari itu berarti ke kiri ya. Kiri. Ini garis lurus ke kiri. Ke kiri. Nah, jadi yang kurang dari 7 itu juga merupakan penyelesaian. Nah, setelah kita menulis di gambar garis bilangan, kita gambar garis bilangan, kita akan mendapatkan irisan ya. Irisan itu daerah yang diarsir 2 kali atau yang dilewati tanda panah 2 kali. Maka yang dilewati tanda panah 2 kali itu kan mulai dari 3 sini, 3 sini, sama dengan 7 sini ya. Maka penyelesaiannya antara 3 sampai 7. Tinggal langkah yang keempat adalah menyimpulkan atau menulis intervalnya. Maka intervalnya kalau dia selang tertutup, ini kan tertutup 3-nya, maka kita tulis X-nya ini lebih besar kan di kanannya 3 atau sama dengan 3. Kenapa pakai sama dengan? Tadi ada batasnya ini kan. Nah, sama dengan X lebih besar atau sama dengan 3 dan kurang dari min 7. Kurang dari 7. Nah, ini intervalnya.
Jadi kesimpulannya, penyelesaiannya itu adalah X, di mana X-nya itu lebih besar dari sama dengan 3, dan X-nya itu kurang dari 2. Nah, seperti itu sahabat matematika. Mudah ya, gampang ya. Oke. Sekarang kita coba menyelesaikan bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini, ruas kiri maupun ruas kanannya itu menggunakan bentuk akar ya, bentuk irasional. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita kerjakan bersama-sama. Kita tulis dulu soalnya. Akar X min X, akar X min 1 lebih besar dari akar dari 3 min X. Nah, ini kan sudah sama bentuknya ya, bentuk umumnya sudah sama dengan yang bentuk umum yang ini. Ruas kiri, ruas kanannya bentuknya irasional, sudah sama ya. Maka langkah selanjutnya adalah menentukan syarat-syaratnya akibat dari bentuk irasional ini. Syarat yang pertama, agar akar X min 1 itu ada, maka syarat yang pertama, ini kan harus lebih besar dari 0 ya. X min 1 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini syarat yang pertama. Akibatnya, kita mendapatkan X itu lebih besar atau sama dengan 1. Betul? Iya. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua itu 3 juga min X ini juga harus lebih besar atau sama dengan 0 supaya terdefinisi atau ada nilainya. Maka akibatnya kita mendapatkan min X itu lebih besar atau sama dengan min 3. Maka kedua ruas kita kalikan negatif, tanda petik samaannya berubah menjadi X ini kurang dari atau sama dengan 3. Kita sudah dapatkan batasnya 2 ya. Selanjutnya, kita akan mencari penyelesaiannya. 3 adalah membuat nolnya atau penyelesaiannya. Kita kuadratkan keduanya. Akar X min 1 lebih besar dari akar 3 min X ini, keduanya kita kuadratkan. Ketika kita kuadratkan keduanya, tanda akarnya hilang kan, sehingga yang tersisa adalah X min 1 lebih besar dari 3 min X. Kita kelompokkan variabel X dengan variabel X, sehingga X-nya yang sebelah kanan dipindah ke kiri menjadi X ditambah X itu menjadi 2X lebih besar dari 3, 1 yang di ruas kiri ini pindah ke kanan, jadi tambah 1. Jadi 2X ini lebih besar dari 4. Sehingga kita mendapatkan X itu lebih besar dari 4/2. X-nya itu lebih besar dari 2. Oke, kita dapat batas yang ketiga. Yang batas yang ketiga ini akan kita gambar di garis bilangan untuk mendapatkan irisannya. Kemudian mendapatkan irisannya, maka kita mudah menyimpulkannya. Jadi batas yang pertama tadi ini X lebih besar atau sama dengan 1, kemudian batas yang kedua X itu kurang dari sama dengan 3, kemudian yang kedua adalah X lebih besar dari 2. Oke, kita gambar di garis bilangan. Baik, sekarang kita gambar di garis bilangan. Kita cek. Gambar garis bilangan agak jelek. Terus di bawahnya sini ya. Kita mulai dari di sini ada 0. Ada 0. Kemudian batas yang pertama itu X-nya itu lebih besar dari 1. Misalkan 1 di sini. Ini 1. Lebih besar itu kan berarti ke kanan. Ada sama dengannya berarti buatannya penuh. Ke kanan. Kanan. Nah, kemudian X-nya itu kurang dari atau sama dengan 3. Di sini 2, di sini 3 lah. Ini 3. Kurang dari itu berarti ke kiri, berarti ke atas, ke kiri. Ya. Oke. Kemudian batas yang ketiga itu X-nya lebih besar atau sama dengan 2.
2 itu di sini misalkan. Nah, saya ganti warna toolnya yang angka 2 dengan warna yang agak terang. Lebih besar dari 2 ke kanan. Iya. Dari gambar garis belakang yang sudah kelihatan, kira-kira daerah yang mendapatkan arsiran lebih banyak yang menjadi irisan itu yang mana? Itu daerah yang dibatasi oleh 2 ini dan 3 ini kan? Nah, intervalnya di sini. Ini, interval 2 sampai 3. Itulah daerah yang menjadi penyelesaiannya karena semua dilewati oleh garis bilangan yang menjadi batas-batas tadi ya. Oke. Sekarang tinggal kita menuliskan intervalnya. Berarti X-nya kita taruh di tengah. Kalau di kanannya 2 itu berarti lebih besar dari 2. Pakai sama dengan atau tidak? Tidak ya, karena batasnya ini tidak pakai sama dengan. Nih. Kemudian kalau di kirinya 3 itu berarti kurang dari 3. Pakai sama dengan atau tidak? Kita cek syaratnya. Syaratnya pakai sama dengan, maka di sini pakai sama dengan. Nah, inilah dia interval penyelesaian dari pertidaksamaan akar X min 1 lebih besar dari akar 3 min X. Nah, inilah penyelesaiannya. Cukup mudah ya sahabat matematika. Untuk soal yang kecil, silahkan latihan di rumah coret-coret. Kalau sudah dapat jawabannya, silahkan komen di halaman komen. Dan jangan lupa klik subscribe dan like. Terima kasih sudah melihat video ini. Silahkan berbagi kepada teman-temannya agar teman-temannya juga mendapatkan penjelasan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.